Kisah tentang 3 orang anak yang berasal dari sebuah keluarga sederhana yang tinggal di Yogyakarta. Nama ketiga anak tersebut adalah Raga, Ragil, dan Ade. Ketiga anak tersebut memiliki orang tua yang sudah bercerai dan memutuskan untuk tidak tinggal serumah. Raga yang sudah memiliki rumah, dia pun tinggal bersama pacarnya. Lalu si Ragil, dia tinggal bersama ayahnya, dan si Ade, dia tinggal bersama ibunya di rumah yang berbeda. Uniknya, ketiga saudara ini masing-masing memiliki misteri di hidupnya, serta memiliki rahasia di kehidupannya yang keluarganya tidak mengetahuinya. Lalu di malam itu kita diperlihatkan misteri dan rahasia kehidupan mereka. Nah, bagaimana kisah mereka? Yuk kita saksikan alur cerita film Hoax. Film dimulai ketika mereka sedang berkumpul di rumah ayahnya untuk makan malam. Terlihat di sana mereka sedang bermain permainan yang biasa mereka lakukan. Raga yang membawa pacarnya yang bernama Sukma terlihat kalah di permainan itu dan dia dihukum untuk bernyanyi. Di saat dia akan bernyanyi, si Ade yang ingin merokok, lalu dia dilihat oleh kakaknya Ragil. Ragil yang tidak suka dengan asap rokok. Ade pun langsung keluar untuk merokok di luar. Tak berapa lama, tiba-tiba ibunya menelpon memberitahu bahwa ibunya akan pergi dan kunci rumahnya diletakkan di bawah pot rumahnya. Tak berapa lama, mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Raga yang bersama pacarnya, lalu Ade yang pulang ke rumah ibunya menggunakan sepeda. Di malam yang hujan itu, terlihat Ade melewati perkebunan yang gelap untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ban sepedanya dia bocor. Lalu dia menuntun sepedanya. Dia lalu merasakan hal yang aneh. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang. Sambil menuntun sepedanya, dia pun berwaspada melewati jalan itu. Tak berapa lama dia melangkah dan benar saja dia diserang oleh seseorang dan Ade pun dibawa masuk ke dalam perkebunan itu. Lalu dia diperkosa saat itu. Setelah itu dia ditinggal begitu saja oleh pemerkosa Ade. Ade yang tubuhnya kotor dan menahan sakit, lalu dia berjalan pulang ke rumahnya sambil menangis. Ade yang sudah sampai di rumah, ternyata kunci pintu rumahnya nyantol dari dalam, sehingga Ade nggak bisa masuk ke dalam rumahnya. Lalu si Ade membuka jendela rumahnya dan masuk ke dalam rumah lewat jendela. Setelah itu, lalu dia langsung mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah sangat kotor dan basah terkena air hujan. Ade yang saat itu sendirian di rumah dengan kondisi listrik yang padam, tiba-tiba dia dikagetkan oleh ibunya yang sudah sampai di rumah. Nah, dari sini awal mula misteri yang dialami si Ade. Scene berganti di rumah ayahnya. Terlihat di sana Ragil dan ayahnya sedang membereskan meja makan. Setelah itu, dia bersiap untuk berangkat ke masjid bersama ayahnya. Nah, si Ragil ini dulunya sosok anak yang urakan dan nakal. Tapi di suatu momen, dia berubah menjadi taat beragama yang membuat Ade dan Raga menjadi kaget melihat perubahan si Ragil. Setelah dia pulang dari masjid, lalu dia membaca Al-Quran di rumahnya. Tiba-tiba tetesan air hujan mengenai Al-Quran yang sedang dibacanya. Ternyata rumahnya sedang bocor. Lalu dia dan ayahnya memperbaiki genteng rumahnya. Scene pun berganti di dalam mobil Raga. Raga yang sedang pulang bersama pacarnya, Sukma. Lalu dia memberikan tantangan ke pacarnya dengan cara mengemudi tapi dia menutup matanya. Dan Ragalah yang memberitahu arah yang akan Sukma ikuti. Setelah dia berhasil melewati tantangan itu, lalu dia pulang ke rumahnya Raga. Di saat Sukma dan Raga sampai di depan rumahnya, tiba-tiba mereka bercocok tanam di dalam mobil. Lalu setelah itu mereka masuk ke dalam rumah. Raga yang saat itu keluar di dalam membuat Sukma khawatir menjadi hamil. Lalu dia menyuruh Raga mencari cara untuk menggugurkan kandungannya. Scene berganti kembali di rumah Ragil. Ragil yang saat itu sedang chatting dengan pacarnya melalui komputer, tiba-tiba ayahnya memanggil dan mengajak ngobrol.
Ragil yang sekarang sudah berubah sifatnya menjadi pendiam dan taat beragama, ayahnya menanyakan tentang siapa kekasihnya dan kapan dia akan menikah. Tapi Ragil hanya bisa tersenyum, tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Setelah itu ayahnya yang sedang ingin memasak air lalu pergi ke dapur, tiba-tiba ayahnya terjatuh dikarenakan dia terkena panas dari panci yang dipegangnya. Untungnya Ragil dengan cepat membantu ayahnya, lalu ayahnya dibawa ke dalam rumah untuk beristirahat. Scene berganti di rumah Ade. Ade yang belum menyadari keanehan di rumahnya, dia tampak santai sedang mengobrol dengan ibunya yang sedang mengepel. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan Ade pun membukanya. Terlihat di sana sosok pria tua yang sedang mencari ibunya. Ternyata itu pacar ibunya. Ade yang tidak menyukai ibunya menikah lagi dan berhubungan dengan pria lain dikarenakan kondisinya yang sudah tua, lalu terjadilah keributan kecil antara Ade dan ibunya. Tak berapa lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk kembali. Ade pun yang emosinya sudah mereda, dia membukakan pintu itu. Tapi tiba-tiba dia membanting menutup pintu itu dikarenakan yang muncul adalah sosok ibunya yang baru pulang. Lalu dia mencari ibunya yang di saat itu sedang mengobrol dengan dia sedari tadi. Ade yang ketakutan saat itu, lalu dia mencari pisau untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi menyerang dia. Ibunya yang baru pulang saat itu nampak kebingungan melihat sikap anaknya. Ade yang berniat ingin memberitahu kejadian yang menimpa dia sebelumnya berubah menjadi takut dan memawas diri melihat ibunya yang datang kedua kalinya. Ibunya mencoba menenangkan anaknya sambil menyuruhnya mengambil pohon pisang di luar rumah. Ade yang sudah mulai tenang lalu dia mengambil pohon tersebut masuk ke dalam rumah. Tapi lagi-lagi dia dibuat kaget di saat ibunya tiba-tiba muncul membawa kopi untuk dia. Lalu ibunya menjelaskan kalau dia sedari tadi sudah di dapur dan membuatkan kopi, lalu mengambil wudhu untuk sholat. Ade pun kembali tenang. Di saat keadaan mulai tenang, dia melihat ibunya sedang sholat, tiba-tiba telepon berdering. Dan betapa kagetnya dia ketika mendengar suara ibunya dari telepon yang memberitahu bahwa dia pulang telat. Ade yang melihat ibunya sholat menjadi bingung dan takut. Lalu dia menusuk ibunya yang sedang sholat itu, lalu sambil menangis ketakutan, dia memukulnya pakai pohon pisang yang diberikan ibunya tadi. Scene berganti di rumah Raga. Raga yang saat itu sedang mencari cara untuk menggugurkan kandungan si Sukma, tiba-tiba dia kedatangan mantan pacarnya sambil menangis. Lalu Raga mencoba menyembunyikan mantannya itu dari Sukma di dalam mobil. Raga pun mencari alasan untuk pergi mencari obat, tapi malah Sukma mau ikut pergi bersama Raga. Di saat Sukma di dalam mobil, tiba-tiba mantannya Raga terjepit dan menjerit. Lalu dari situlah Raga bertengkar dengan Sukma. Dia mengira masih berhubungan dengan mantannya itu, lalu ingin pergi bersamanya. Untungnya Raga bisa menenangkan Sukma, dan mantannya itu pun juga menjelaskan tujuannya datang ke rumah Raga. Dia hanya ingin melarikan diri dari rumah dikarenakan suaminya sudah bersikap kasar kepadanya. Dan terjadilah keakraban di antara Sukma dan mantannya Raga. Di saat Raga sedang tertidur, mereka lalu mulai menceritakan masalah masing-masing. Dan Sukma pun menceritakan kondisinya yang hamil saat itu. Akan tetapi mantannya Raga justru memberitahu ke Sukma bahwa si Raga itu mandul. Dan ketakutan Sukma akan hamil itu tidaklah benar. Sukma yang mendengar hal itu, lalu dia pun menangis karena mengetahui kalau Raga itu tidak subur. Setelah itu di saat semuanya tertidur, dia dengan sangat hati-hati meninggalkan rumahnya Raga. Mantannya Raga yang pura-pura tidur di sofa mendengar langkah Sukma yang pergi dari sana, lalu dia tersenyum kecil saat itu dan dia pun juga pergi dari rumah Raga. Tak sampai di situ, Raga yang juga berpura-pura tidur mengetahui mereka semua pada pergi dari rumahnya. Dia pun juga tersenyum kecil. Scene berganti di rumah Ragil. Ragil yang saat itu sedang bermain komputer, tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan pintu di rumahnya. Lalu dia bergegas untuk membuka pintu tersebut. Dan muncullah sosok pria yang dimana dia itu adalah pacarnya Ragil. Ternyata si Ragil itu Guy.
Setelah melihat kejadian dari masing-masing kehidupan mereka di malam itu, lalu film pun selesai. Film yang disutradarai Iva Ivansyah ini awalnya mengusung judul Rumah dan Musim Hujan. Lalu film ini berganti judul menjadi Hoax, dikarenakan untuk ditampilkan di ajang film festival. Film Hoax dibintangi oleh aktris dan aktor terbaik Indonesia, Vino G. Bastian, Tora Sudiro, Tara Basro, Jajang Cenor, dan Landung Simatupang. Film Hoax ini menceritakan layaknya kehidupan keseharian keluarga, yang dimana keluarga kecil ini punya masing-masing rahasia yang justru jadi bumerang bagi mereka. Premis sederhana tersebut ditampilkan dengan epik selama 100 menit. Eits, jangan bayangkan film Hoax akan menghibur kamu seperti layaknya film bergenre drama lain ya. Justru selama berlangsungnya film, otakmu akan diperas dan didorong sedemikian rupa untuk menemukan jawaban pertanyaan yang ada di bagian akhir. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!